dari kelompok 2 filsafat pendidikan. Di sini kami akan membawakan tentang apa sih pengertian dari eksistensialisme itu. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama ada latar belakang. Eksistensialisme ini muncul sebagai bentuk kritik keras terhadap dunia pendidikan yang terlalu kaku, serba ditenderisasi dan memaksa semua orang menjadi sama. Salah satu tokoh besarnya adalah filsuf asal Prancis bernama Jean-Paul Sartre. Sartre punya pemikiran yang sangat menarik. Beliau bilang kalau manusia itu tidak memiliki esensi atau identitas yang tetap sejak lahir. Artinya, kita nggak dilahirkan dengan cetakan identitas yang sudah jadi. Kita adalah apa yang kita bentuk sendiri melalui pilihan-pilihan yang kita ambil sepanjang hidup. Ada 4 konsep utama dalam eksistensialisme yang wajib kita tahu. Yang pertama, eksistensi mendahului esensi. Maksudnya, kita lahir dulu ke dunia baru, setelah itu kita bebas mendefinisikan siapa diri kita sebenarnya. Yang kedua, kebebasan. Manusia punya hak penuh dan kebebasan mutlak untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Yang ketiga, tanggung jawab. Ingat, bebas bukan berarti asal-asalan. Setiap pilihan yang kita ambil itu mutlak memiliki konsekuensi yang harus kita pertanggungjawabkan sendiri. Yang terakhir, yang keempat, kecemasan. Rasa cemas itu wajar muncul karena kita sadar penuh bahwa masa depan dan hidup kita berada di tangan kita sendiri, bukan di tangan orang lain. Baik, di sini aku akan menjelaskan penerapan dan relevansinya dalam pendidikan musik. Lalu apa aja sih dampak dalam dunia pendidikan? Di aliran ini tujuan pendidikan itu bukan cuma mentransfer rumus atau hafalan, tapi membantu siswa menemukan jati diri mereka masing-masing. Guru bukan lagi sebagai penguasa kelas, melainkan guru sebagai fasilitator dan teman refleksi. Siswa dipandang sebagai subjek yang aktif, bukan robot pasif yang cuma menerima perintah. Penerapan ini kerasa banget dan sangat relevan kalau kita bawa ke pendidikan seni musik. Musik itu adalah wadah ekspresi yang sangat personal. Eksistensialisme memberi ruang yang luas bagi siswa untuk melakukan improvisasi, menginterpretasikan sebuah lagu dengan gaya mereka sendiri, dan menumpahkan ekspresi musikal mereka tanpa takut disalahkan oleh standar yang kaku. Kelebihan dan kelemahannya tentu saja aliran ini punya sisi positif dan tantangannya. Kelebihannya, aliran ini sangat menghargai keunikan setiap individu, mendongkrak kreativitas, membantu siswa lebih mengenal potensi dirinya, dan membuat proses belajar menjadi terasa lebih jauh dan bermakna. Kelemahannya karena sifatnya yang terlalu subjektif, aliran ini jujur saja sulit kalau mau diterapkan secara penuh di sistem sekolah formal maupun punya kurikulum yang ketat. Selain itu ada risiko kurangnya arahan dan disiplin, ditambah lagi tidak semua siswa mempunyai siap kalau tiba-tiba diberikan kebebasan yang begitu besar. Teman-teman, pernah nggak kalian mikir sebenarnya pendidikan itu fungsinya untuk membentuk manusia atau justru memberi ruang agar manusia bisa membentuk dirinya sendiri? Kalau kita lihat kenyataannya, setiap siswa itu lahir dengan kepribadian, minat dan cara berpikir yang unik serta berbeda-beda. Tapi anehnya, kenapa sistem pendidikan kita sering banget menuntut hasil yang standar dan seragam? Nah, kegelisahan inilah yang melahirkan aliran filsafat yang namanya eksistensialisme. Jadi kesimpulannya, eksistensialisme memandang pendidikan sebagai sebuah proses suci untuk membantu manusia menemukan dirinya sendiri lewat 3 pilar: kebebasan, pilihan, dan tanggung jawab. Pendidikan yang keren itu tidak boleh cuma fokus pada pengisian otak dengan pengetahuan ilmiah saja, tapi juga tentang bagaimana membantu peserta didik menemukan arti dan makna hidup mereka yang sesungguhnya sebagai seorang manusia. Referensi materi ini diambil dari esai klasik Jean-Paul Sartre yang berjudul Existentialism is a Humanist. Sekian penjelasan materi eksistensialisme dari kelompok 2 filsafat pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.